BTTH Kaisar Api, episode 120. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Nudong, pupil mata Raja Ular mengecil, jelas tidak mengerti mengapa Nudong berani muncul di saat seperti ini. Di sini, pada saat ini, mereka telah mengumpulkan hampir semua pembangkit tenaga listrik puncak dari klan Medusa, serta Sujin, pembangkit tenaga listrik setengah abadi, 6 Kaisar Do bintang 8, 2 Dodier bintang 9, dan 2 pembangkit tenaga listrik setengah abadi. Apakah Timur yang marah ini adalah air otak? Tidak, dia dan Nudong sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Orang ini tidak akan pernah tanpa tujuan. Dia berani datang hari ini, dan dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Pupil mata Raja Ular itu berputar cepat. Orang-orang ini bukan. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah Kaisar Petarung bintang 7 dan bintang 8, tidak ada yang aneh dengan mereka. Raja Ular menggelengkan kepalanya sedikit dan menatap bawahan di sekitar Nudong. Saat berikutnya, murid-murid Raja Ular tiba-tiba menjadi bermartabat. Karena saat ini, ketika Raja Ular melirik sosok Na, yang dikelilingi energi hitam, di samping Nudong, rasa krisis yang kuat muncul dari pria berbaju hitam. Susu, dengan kekuatan peringkat 4, kau juga ingin menjelajahi pelindung ini. Di balik jubah hitam pria berbaju hitam itu, terdengar suara suram. Begitu suara itu jatuh, kabut hitam aneh muncul dari tubuh pria berpakaian hitam, lalu menyerang Raja Ular. Tepat saat kabut hitam muncul dari tubuh lelaki berpakaian hitam itu, kabut itu berubah menjadi rantai hitam legam dengan warna hitam pekat. Rantai hitam pekat itu tiba-tiba keluar dari kabut hitam, dan kecepatannya luar biasa cepat, dengan suara angin yang bertiup pelan, dan tiba di hadapan Raja Ular dalam sekejap. Saat ini, Raja Ular telah menghabiskan banyak energi bertarung di tubuhnya, dan hawa dingin menjalar ke hatinya. Ia tahu jika ia terkena rantai gelap aneh ini, ia harus melepaskan lapisan kulitnya agar tidak mati. Sujin mendengus dingin, dan gelombang tak terlihat langsung menghantam rantai gelap itu. Bum bum bum, rantai gelap itu meletus dengan cahaya dingin yang menyilaukan, lalu langsung mengguncang fluktuasi tak terlihat Sujin kembali. Saat berikutnya, rantai gelap itu bergerak cepat dan langsung berada 3 kaki di depan Raja Ular. Bajingan, Raja Ular berkeringat deras, dan ketika dia hendak memulai pertahanan dokinya, telapak tangannya yang pucat langsung memegang rantai gelap itu dengan erat. Siapa kau? Sujin muncul dengan aneh di samping suku ular, memegang rantai gelap di tangannya, lalu berbicara langsung. Namun, di atas rantai gelap itu, ki hitam pekat terus bermunculan, mencoba mengikis Sulao. Bagaimana mungkin Sulao membiarkan ki hitam ini berhasil? Seketika, aura itu tiba-tiba muncul, dan kekuatan guntur yang dahsyat muncul, lalu langsung menghantam udara gelap. Ini berbahaya. Raja Ular terkejut, lalu menyeka keringat di dahinya. Saat ini, bilah rantai gelap itu berada 2 meter di depan Raja Ular. Jika bara bambu itu terlambat setengah detik, aku khawatir kepala Raja Ular itu akan langsung tertusuk oleh rantai gelap dan tajam itu dalam sekejap. Susu, layak menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat semi-abadi. Di balik jubah hitam pria berbaju hitam itu, terdengar seringai aneh, dan suaranya terkadang dekat, terkadang jauh. Tapi, sekarang coba kulihat bagaimana kau akan menghadapinya. Sesaat kemudian, pria berbaju hitam itu mencibir. Bersamaan dengan suara tawa lelaki berpakaian hitam itu, rantai hitam yang dipegang erat Sujin di telapak tangannya tiba-tiba meledak menjadi cahaya hitam yang mengerikan, membuat langit yang tadinya cerah seketika menjadi suram. Trik kecil mengukir serangga. Sujin mendengus dingin, lalu kekuatan guntur putih keperakan muncul, dengan kuat menekan cahaya hitam mengerikan di tangannya. Bum bum bum, detik berikutnya, kekuatan guntur dan cahaya hitam berwarna putih keperakan meledak seketika. Gelombang panas terus-menerus berputar, menyebabkan suhu ruang ini melonjak. 8 pemimpin lainnya di samping memandang Sujin, dan ruang tempat Sujin berada menjadi kabur dan terdistorsi karena suhu. Sialan, dari mana Nudong ini menemukan penolongnya? Kekuatannya ternyata bisa disejajarkan dengan Sujin di level setengah abadi. Meskipun itu hanya trik sederhana, dengan mata tua Sefu, tidak sulit untuk melihat beberapa hal. Pria berbaju hitam ini dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertarung melawan Sujin, yang memiliki master formasi pertempuran pertama Suantian, dan kekuatannya secara alami adalah setengah abadi. Terlebih lagi, ki hitam pada pria berpakaian hitam itu sangat menakutkan dan mencekam, membuat Sefu sedikit menggigil.
Namun, energi hitam aneh pada pria berbaju hitam ini tampaknya sama persis dengan energi hitam di tubuh Qin Tian barusan. Bahkan, intensitas energi hitam pada pria berbaju hitam ini bahkan lebih mengerikan daripada Qin Tian. Kata Sefu pelan, bang bang bang. Setelah pertarungan sederhana, Su Jin dan pria berbaju hitam masing-masing minggir. Tetapi yang mengejutkan Su Tua adalah bahwa energi hitam aneh pada pria berpakaian hitam itu sangat menakutkan, dan kekuatan guntur di tubuh Su Jin sedikit bergetar. Nudong, kamu sangat berani. Beraninya kau bersekutu dengan orang luar untuk ikut campur dalam urusan keluarga Medusa kita. Sefu berdiri tegak dengan tubuh yang layu dan dengan marah menghadapi tuan rumah yang kekar itu. Sefu, yang lain tidak tahu, tapi aku tahu kau sangat menghormati ular biru putih dan ular piton menelan 9 warna yang memasuki kuil kali ini. Jika bukan karena kemunculan ular piton menelan 9 warna kali ini, saya khawatir penguasa tertinggi keluarga Medusa kita adalah ular biru putih. Saya yakin ini sudah jelas bagi kalian semua. Tapi sekarang ular biru putih itu sudah ditinggalkan, aku khawatir calon raja keluarga Medusa akan tergantikan. Nudong mengangkat kepalanya sedikit, lalu menatap ular itu dan berkata, dulu, Nudong harus menghindari ular ini dengan selisih 3 poin. Lagi pula, kekuatannya bisa disebut yang terkuat di antara klan Medusa. Tapi sekarang berbeda. Dengan pria kuat berbaju hitam dari istana jiwa di sisinya, kepercayaan diri Nudong juga penuh. Tepat setelah Nudong selesai berbicara, murid-murid beberapa dari 8 pemimpin di belakang Sefu berubah, tampaknya setuju dengan kata-kata Nudong. Saya tentu akan mencari keadilan untuk Xiaoxing dalam masalah ini. Namun, Nudong, sudah waktunya bagimu untuk tetap memikirkan posisi penguasa klan Medusaku. Karaktermu sudah rusak dan tak lagi cocok untuk keluarga Medusa kita. Sekarang kuumumkan kau akan dicabut dari jabatanmu sebagai pemimpin suku Avengers, dan kau akan ditangkap dan ditindak sesuai aturan klan. Kata Sefu, suaranya terdengar lirih. Tidak masalah. Kali ini, selama aku membereskan keluarga Medusa yang tidak patuh padaku, aku akan mengambil alih sisanya. Dan aku yakin bahwa di bawah pemerintahanku, keluarga Medusa pasti akan lebih makmur daripada sebelumnya. Hahaha, Nudong tiba-tiba tertawa, senyum mengerikan pun muncul. Semuanya, tolong jangan salah pilih tim. Sefu tampaknya menyadari bahwa pria dan wanita yang bersekongkol dengan Nudong itu punya rencana lain di belakangnya, dan langsung angkat bicara. Lupakan saja. Seorang pria dan seorang wanita di antara 8 pemimpin itu juga terdiam sesaat kemudian, karena mereka tahu bahwa begitu mereka berdiri di tempat yang salah, mereka tidak akan pernah berbalik. Mengapa begitu banyak omong kosong? Lakukan. Suara suram pria berpakaian hitam itu keluar dari balik jubah hitamnya, lalu tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Pergi. 8 kepala suku telah diserahkan kepadaku. Sedangkan 2 pembangkit tenaga semi-abadi, aku khawatir mereka akan merepotkanmu, kata Nudong dengan hormat, karena ia tahu bahwa setelah pertempuran hari ini, raja dan bandit itu pasti akan dikalahkan. Susu, 2 pembangkit tenaga listrik semi-abadi. Di balik jubah hitam pria berbaju hitam itu, kabut hitam yang mengerikan muncul, lalu langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Gumpalan kabut hitam, tak tertembus, bagaikan sumber segala kejahatan. Pria berbaju hitam ini tidak mudah, kata Su Jin dengan suara berat. Jelas, bahkan dengan kekuatan Su Jin Bengxian, akan sedikit sulit menghadapi pria berpakaian hitam ini, apalagi Sefu. Maju. Sesaat kemudian, Nudong langsung memimpin orang-orang di sekitarnya untuk menyerang, tak memberi kesempatan bernapas bagi ke-8 pemimpin itu. Sempoa kecil di hati Nudong cukup baik, karena ke-8 pemimpin ini, tepat setelah pertempuran dengan Qin Tian, semangat juang di tubuh mereka semua melayang. Yang terpenting adalah mereka tidak berada di puncaknya. Selama pertempuran, terlalu banyak kekuatan yang terkuras, jadi Nudong berani melakukannya. Yang tidak diduga Ling Nudong adalah bara api bambu setengah abadi di pavilion dupa terbakar ternyata terbunuh di tengah jalan. Kekuatan setengah abadi, bahkan dalam 3 hari misterius ini, dapat langsung berjalan menyamping, dan tidak ada sekte yang akan mengatakan sepatah kata pun. Kalau bukan karena orang dari istana jiwa di sampingnya yang mengatakan yakin, dia tidak akan berani menyerang gegabah jika dia memberi 10 keberanian kepada Nudong, karena kalau gagal, keadaan Nudong akan hancur. Kau hentikan mereka, pria berbaju hitam itu, Su Jin dan aku akan menyelesaikannya. Kata Sefu pelan, dan perasaan kuat di luar dan mampu bekerja di tengah muncul di hati ke-8 pemimpin itu. Tuan Sefu, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Meilan, jelas sedikit khawatir. Tidak apa-apa, kalian baru saja menghabiskan banyak tenaga, jadi seharusnya tidak jadi masalah besar menghadapi kelompok Nudong.
Sefu tidak berhenti setelah selesai berbicara, melewati gurun dan terbang ke langit. Sujin dan pria berpakaian hitam tiba-tiba menaikkan napas, dan mereka juga naik ke langit. Kalian, 8 pemimpin Medusa, bukanlah lawan kelompok Nudong. Kalau kalian berdua tidak membantu mereka, aku khawatir 9 suku Medusa utama kalian akan berkurang banyak hari ini. Udara hitam menyebar ke langit, membuat langit yang tadinya gelap menjadi agak aneh. Kau tak perlu khawatir. Sefu menghadapi pria aneh berbaju hitam itu, momentumnya tak melemah sedikit pun, dan ia berhasil mengeluarkan ramuan ajaib dari tangannya, lalu matanya memancarkan sedikit rasa sakit yang menusuk, tanpa ragu, langsung menelannya. Setelah menelan pil obat ini, energi dendam dalam tubuh Sefu cepat pulih, hampir 50% dalam waktu singkat. Hanya 50%. Melihat ini, Sujin membuka mulutnya sedikit. Yah, orang ini memang tidak mudah dihadapi, kata Sefu sambil menoleh ke arah Sujin setelah mendengar ini. Tampaknya hari ini akan menjadi panen yang luar biasa. Susu. Dalam kabut hitam, tiba-tiba ia berubah menjadi sosok seorang pria berpakaian hitam, tetapi wajah pria berpakaian hitam itu tertutupi oleh warna hitam, memperlihatkan sepasang mata merah tua. Kalau begitu, mari kita rayakan pesta kematian. Kabut hitam itu tiba-tiba berubah menjadi sosok manusia, lalu pria berbaju hitam itu meraung, suaranya penuh dengan niat membunuh. Wilayah keluarga Medusaku, bagaimana bisa kau sombong? Suara berat keluar dari mulut Sefu, dan suaranya juga penuh amarah dan niat membunuh yang besar. Beri aku waktu. Kekuatan jiwa Sujin dan Sefu langsung berkomunikasi, lalu Sefu mengangguk sedikit. Divisi formasi tempur, hal yang paling kuat adalah tidak bertarung dengan orang-orang, dan dengan kekuatan mental yang sangat baik, ia mengukir formasi yang sangat bertanggung jawab, sehingga mencapai efek menyerang, bertahan, atau membunuh musuh. Ambil nyawamu. Pria berbaju hitam itu meraung, lalu berhenti bicara omong kosong, dan cahaya hitam mengerikan meletus di sekitar sosok itu dalam sekejap. Dengan munculnya cahaya hitam ini, di langit saat ini, sudah ada 5 jari yang tidak terlihat, dan pria berbaju hitam itu juga anehnya tidak terlihat. Apakah kamu tidak terlihat, kata Sefu pelan, lalu telapak tangannya yang layu tiba-tiba mengepal, lalu mendorong dengan sangat keras ke arah kekosongan di sisi kiri tubuhnya. Bum bum bum, detik berikutnya, kekosongan yang diserang Sefu masih kosong di detik pertama, tetapi di detik berikutnya, sosok pria berbaju hitam muncul seketika, dan kemudian tinju mengerikan itu mengenai pria berbaju hitam itu. Rantai gelap, tersedak, di atas kepalan tangan Sefu, kekuatan agung kehidupan dan kematian menyelimutinya, lalu mengeluarkan suara yang menggetarkan saat rantai terbungkus udara gelap. Bang bang bang. Pertempuran pertama antara keduanya, di tengah pertempuran, riak hitam putih yang mengerikan terus menyebar kemana-mana. Susu, pantas menjadi yang terkuat di klan Medusa. Pria berbaju hitam itu juga tersenyum muram, tampaknya tidak menyangka bisa membunuh Sefu dengan pukulan ini. Kalau tidak, Sefu adalah yang terkuat di klan Medusa. Kekuatan Bengxian terlalu luar biasa. Minum. Pria berbaju hitam itu tiba-tiba minum, lalu rantai gelap yang melilit tangannya lenyap seketika, digantikan oleh gas hitam aneh. Bang bang bang, tinju Sefu menghantam ki hitam aneh itu dengan angin kencang yang mengerikan, seperti spons lembut yang menghantam spons, lalu ki hitam aneh itu lenyap seketika. Cak, detik berikutnya, di atas kepala Sefu, sebuah rantai gelap dan sosok pria berbaju hitam muncul. Kali ini, cahaya dingin muncul di ujung tajam rantai gelap itu, seolah-olah satu pukulan saja bisa membunuhnya. Ular itu mati. Sabu. Serangan di tangan Sefu belum berakhir, dan pria berbaju hitam muncul di atas kepalanya, menyebabkan tekanan Sefu langsung meningkat. Namun, Sefu pun tak ragu. Tongkat naga di tangannya, yang memiliki beberapa celah, tiba-tiba terangkat, dan langsung menyerang dengan rantai gelap. Bum bum bum. Ujung tajam rantai hitam itu langsung menyentuh kepala ular tongkat piton Jiao. Sabu-sabu, rantai gelap dengan angin yang mengejutkan menyerang dengan ganas tongkat piton Jiao. Serangan di tangan Sefu berakhir dalam sekejap, dan kemudian tangannya berjuang untuk menopang tongkat piton Jiao, dan tekanan luar biasa tiba-tiba muncul dari ujung tajam rantai gelap. Hahaha, Sefu, jangan mati. Di balik jubah hitam pria berbaju hitam itu, senyum muram tersungging, lalu ia meningkatkan kekuatan di tangannya. Sialan, teriak Sefu, lalu melepaskan aura dendam yang begitu kuat. Namun, karena alasan ini, sosoknya perlahan-lahan dipaksa mundur oleh pria berbaju hitam itu. Bahkan memegang tongkat ular piton Jiao di tangannya cukup sulit. Kalau aku di puncak, aku khawatir aku masih punya kekuatan untuk bertarung. Sekarang, aku masih terlalu enggan. Sefu tersenyum getir dalam hatinya. Ini bukan salah Sefu. Lagi pula, setelah pertarungan dengan Qin Tian tadi,
semangat juang Sefu hampir habis. Jika dia tidak minum pil untuk memulihkan 50% kekuatannya, dia pasti sudah dikalahkan oleh pria berbaju hitam itu. Snakefu yang tengah berjuang untuk menopang dirinya, menoleh ke arah Sujin di belakangnya. Pada saat ini, Sujin memiliki gulungan putih perak di atas kepalanya, dan di atas kepalanya, suatu kekuatan yang tampaknya substansial dengan cepat mengalir ke gulungan putih perak itu. Sambil sedikit mendongak, Sefu melihat bahwa pada gulungan putih perak itu, satu demi satu rune yang sangat rumit muncul, dan kemudian ketika murid itu pertama kali melihat gulungan putih perak itu, rasa takut pun muncul. Apakah itu kekuatan formasi yang dipadatkan oleh Master Formasi Do? Serangan Sefu akan segera berakhir. Setelah beberapa saat, ia akan dikalahkan sepenuhnya oleh pria berbaju hitam itu, tetapi mulutnya sedikit terbuka. Pria berbaju hitam tidak tahu mengapa Sefu terganggu oleh pertempuran itu, jadi dia mengikuti pandangan Sefu. Sebuah gulungan putih keperakan yang memancarkan kekuatan misterius terletak di atas bara bambu, dan kemudian pupil merah tua dari pria berpakaian hitam itu tiba-tiba menyusut kekuatan seorang master formasi pertempuran. Begitu lelaki berpakaian hitam itu selesai berbicara, di balik tubuhnya yang ditutupi jubah hitam, rasa takut dari lubuk jiwanya muncul. Karena ide pria berbaju hitam tadi adalah mengalahkan Sefu ini terlebih dahulu. Lagi pula, setelah pertempuran tadi, Sefu sudah memiliki banyak luka di tubuhnya, dan energi dendamnya telah terkuras, jadi lebih baik menghadapinya. Sejauh ini dia melupakan Zujin. Zujin dikenal sebagai master formasi pertempuran pertama di seluruh Suan Santian. Asal kau memberi Zujin cukup waktu, apalagi setengah abadi, aku khawatir ketiganya bisa ditangani dengan mudah. Inilah kengerian seorang master formasi pertempuran. Susu, aku benar-benar lupa tentang bara bambu ini. Di balik jubah hitam itu, terpancar niat membunuh yang dahsyat. Melihat ini, Sefu segera menyelesaikan tugasnya untuk menunda waktu. Sosoknya tiba-tiba bergetar, dan perubahan kekuatan yang mengerikan menghalau serangan pria berbaju hitam itu. Dimanapun engkau berada, engkau suci. Terpenjaralah di ladang ranjauku. Detik berikutnya, pupil Sujin di belakang Sefu tiba-tiba terbuka, dan semangat juang yang dahsyat memancar keluar, disertai kekuatan spiritual yang luar biasa besar. Sabu-sabu, saat Sujin membuka matanya, gulungan putih perak di atas kepalanya tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat terang. Kemudian, sebuah kekuatan misterius terpisah dari gulungan putih perak itu, lalu menghantam pria berbaju hitam itu. Pria berbaju hitam itu meledak dari tempatnya. Sial, aku bahkan tidak bisa bergerak. Setelah Sefu melepaskan diri dari serangannya sendiri, pria berbaju hitam itu langsung mengurungkan niat untuk menyerang Sefu, karena Sefu saat itu sudah berada di ujung barisan. Orang-orang berbaju hitam itu benar-benar ketakutan. Suatu kekuatan tak kasat mata terpisah dari gulungan putih perak, lalu cahaya menyilaukan tiba-tiba membungkus pria berbaju hitam itu, menyebabkan pria berbaju hitam itu melambat. Lapangan petir, Ning, pupil mata Zujin mengecil, dan kilatan hitam dan berdarah yang sangat mengerikan muncul di matanya. Kemudian, kekuatan pada gulungan putih perak mulai menggeliat di sekitar pria berbaju hitam itu. Kekuatan macam apa ini? Pria berbaju hitam itu menyadari bahwa apapun yang ia lakukan, ia tak mampu menembus cahaya yang menyilaukan itu. Seketika, ada sedikit keterkejutan di balik jubah hitamnya, lalu ada sedikit keraguan di pupil merahnya. Sabu, tepat ketika pria berbaju hitam itu ragu-ragu, cahaya menyilaukan langsung menyelimuti pria berbaju hitam itu, dan kemudian cahaya perak aneh muncul dalam radius hampir beberapa ratus meter di sekitar pria berbaju hitam itu. Apakah ini wilayah guntur? Konon, master formasi pertempuran Zujin memiliki beberapa formasi yang cukup untuk mengancam kekuatan abadi pertempuran yang sesungguhnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Formasi wilayah guntur ini salah satunya. Kekuatan atribut guntur telah mendominasi sejak zaman kuno. Dengan kekuatan melumpuhkan guntur, aku khawatir pria berbaju hitam ini akan menderita. Sefu segera mundur. Ketika ia tiba di samping, ia menatap Zujin yang sedang berhadapan dengan pria berbaju hitam itu dan berbicara perlahan. Susu, aku tidak menyangka akan ada perhitungan. Pria berbaju hitam itu berada di dalam Thunderfield Array saat itu, dan badai petir setinggi puluhan meter terus bermunculan di dalam Thunderfield Array, memancarkan teror yang luar biasa. Dalam kekuatan guntur yang berfluktuasi, para pria berbaju hitam merasakan tekanan yang luar biasa. Identitas master formasi tempur pertama di Suantian Santian sungguh luar biasa, kata pria berbaju hitam itu dengan muram, tetapi ada nada waspada dalam suaranya. Orang-orang berbaju hitam harus berhati-hati. Leiyu, sucikan semua hal. Kekuatan jahat, cepatlah kembali dan bubar. Suara agung Zujin memenuhi langit,
lalu sosoknya melesat seketika dan menghilang di saat berikutnya. Ketika Du muncul, ia sudah memasuki Thunder Field Array. Di antara mereka, kuasai pusat formasi. Sujin, statusmu sebagai Master Formasi Pertempuran nomor 1 di Suantiantian, pelindung ini harus mengakui bahwa itu sangat mengerikan, tetapi jika kau berpikir ingin menaklukkanku hanya dengan mengandalkan formasi ini, maka itu sungguh luar biasa. Kata pria berbaju hitam itu dengan mengerikan. Menundukkan. Hahaha, orang-orang dari dunia hantu juga layak mengatakan hal-hal seperti itu kepada orang-orang kita dari Suan Santian. Kalian dari alam hantu telah membunuh banyak sekali manusia secara brutal di masa Suantian kita. Kali ini aku hanya akan membalaskan dendam mereka yang telah mati. Sujin bersembunyi di dalam formasi medan guntur yang berjarak ratusan meter, dan suara itu berasal dari medan guntur. Suara itu menyebar di tengah, sehingga pria berbaju hitam itu tidak dapat mengetahui lokasi pasti Sujin. Kalau begitu, ayolah, beritahu kalian bahwa orang-orang di dunia hantuku tidak sebanding dengan kalian, Suan Santian. Adapun mereka yang meninggal, mereka telah diserap oleh kami dan menjadi bagian dari kekuatan kami. Hahaha, setelah pria berpakaian hitam itu selesai berbicara, tubuh yang diselimuti jubah hitam itu langsung bergetar. Sesaat kemudian, cahaya hitam yang mengerikan tiba-tiba meletus. Sosok pria berpakaian hitam itu pun menghilang tanpa jejak, digantikan oleh kabut hitam yang sangat aneh. Dalam kabut hitam, terjadi fluktuasi yang mengerikan, dan di atas kabut hitam, sepasang pupil merah muncul. Pada saat sepasang pupil merah muncul, teror di sekitar mereka memancarkan udara dingin. Benar saja, dia dari alam hantu, tapi kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Sujin bersembunyi di dalam formasi medan petir, dan sosoknya terus bergerak untuk mencegah alam hantu menemukan posisinya. Dalam kabut hitam, keluhan dan lolongan yang tak terhitung jumlahnya membuat identitas pria berpakaian hitam yang sudah misterius itu semakin membingungkan. Meskipun orang ini memiliki energi hantu yang sangat kuat, dia tidak terlihat seperti orang dari dunia hantu. Siapa identitas orang ini? Sujin segera memikirkannya. Jelas, Sujin pernah bertarung melawan makhluk-makhluk di dunia hantu dan beberapa hantu yang kurang lebih kuat, tetapi ia belum pernah melihat orang berpakaian hitam seperti itu sejak zaman kuno. Manusia memang ada seperti ini, jadi mereka ragu-ragu tentang identitas pria berpakaian hitam itu. Tepat ketika Sujin ragu untuk berpikir, di dalam Thunder Field Array, sebuah guntur menyilaukan berukuran puluhan meter merasuki tepat di atasnya. Kabut hitam aneh itu meledak, rentan. Sebuah suara aneh muncul di tengah kabut hitam, lalu tiba-tiba muncul rantai gelap yang mengerikan di tengah kabut hitam yang aneh itu. Di atas rantai gelap itu, muncullah kekuatan hitam dan putih yang menyilaukan. Lalu cahaya dingin yang menyilaukan berkelebat keluar dari tepi tajam rantai gelap itu, lalu tiba-tiba menghantam kekuatan guntur dengan semangat juang yang mengerikan. Bum bum bum, kekuatan guntur berbenturan dengan rantai, dan kekuatan yang sangat mengerikan meledak dalam sekejap. Untungnya, gelombang ini berada di dalam susunan medan guntur, sehingga tidak menyebar terlalu jauh, tetapi tetap saja meletus dengan dahsyat. Fluktuasi tersebut membuat sekelompok orang yang sedang bertarung di tanah gurun menghentikan gerakan mereka dan menatap langit yang diselimuti cahaya putih keperakan. Apakah orang dari istana jiwa ini bisa diandalkan? Satu orang untuk menghadapi dua makhluk setengah abadi, ini agak keterlaluan. Di samping Nudong, seorang kaisar petarung bintang 8 dengan kekuatan yang cukup baik berkata, "Jangan khawatir, dia seharusnya bebas mengambil tindakan balasan, lagi pula, dia orang yang punya kekuatan seperti itu." Mendengar itu, Nudong langsung melirik bawahannya di sampingnya. "Semoga saja," kata Zodiac Do di bintang 8 itu, lalu menatap 8 pemimpin Medusa di depannya. Jika bukan karena fakta bahwa ke-8 pemimpin ini baru saja kehilangan kekuatan mereka dalam pertempuran dengan Kintian, saya khawatir orang-orang Angdong tidak akan mampu mengatasinya, tetapi meskipun begitu, akan sangat sulit bagi orang-orang Angdong untuk berurusan dengan para pemimpin dari 8 suku Medusa. Siapakah pria berbaju hitam ini, yang mampu melawan dua pembangkit tenaga listrik semi-abadi hanya dengan kekuatan satu orang, meskipun kekuatan Sefu hanya 50%? Tanya Mobile ragu-ragu. Ayo kita singkirkan geng Angry Is ini secepat mungkin, kalau tidak, keadaan akan berubah nanti. Pupil mata Raja Ular tiba-tiba mengecil, dan entah kenapa, ia merasakan gelombang ketakutan yang luar biasa dari kabut hitam aneh di dalam Thunder Field Array. Layak menjadi bambu bara. Di dalam Thunder Field Array, mata merah tua di kabut hitam itu memancarkan cahaya menyilaukan, lalu langsung menarik rantai gelap itu kembali ke dalam kabut hitam. Pukulan pendek tadi tampaknya seri, tetapi hanya Hei Wu yang tahu bahwa sudah jelas dialah yang kalah.
Saat ini, dia sudah berada dalam formasi Zujin. Dalam formasi ini, kekuatan Zujin telah diperkuat tanpa batas, dan saya khawatir kekuatannya hampir setara dengan seorang fighting immortal sejati. Setengah abadi dan do abadi, ini adalah konsep yang sepenuhnya berbeda. Seorang pria kuat semi-abadi, kekuatan hidup dan mati telah lahir di dalam tubuhnya. Meskipun menyatu, dia belum pernah mengambil langkah itu. Hidup dan mati berada dalam harmoni yang sempurna. Integrasikan diri Anda ke surga dan bumi. Pada saat itu, kalian akan mampu membalikkan sungai dan laut di dataran atas benua Dodi, dan melemparkan batu serta tanah longsor dengan tangan kalian. Terlebih lagi, kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian antara langit dan bumi tak lagi dapat dibatasi, dan pada saat itu, kita dapat mencapai umur panjang yang sama dengan surga. Inilah kengerian sesungguhnya dari seorang petarung abadi yang kuat. Sefu, turunlah dan selesaikan pertikaian internal klan Medusamu. Aku sudah cukup berada di sini. Zujin, bagaikan dewa petir, berkata perlahan di dalam formasi medan petir. Hati-hati, orang ini bukan lampu hemat bahan bakar. Sefu menjawab, dan sosoknya langsung melesat ke udara, karena ia tahu saat ini, semangat juangnya tak lagi cukup untuk menghadapi pertempuran mengerikan tingkat setengah abadi ini. Tinggal di sini hanya akan membuat Zujin semakin sulit, jadi ia turun tangan untuk meredakan pertikaian internal keluarga Medusa. Zujin, kau begitu yakin ingin menaklukkanku dengan kekuatanmu sendiri. Di angkasa yang langitnya diselimuti formasi medan guntur berwarna putih keperakan, segumpal kabut hitam menyeringai. Lei Ting telah menjadi musuh Ki hitam aneh ini dalam dirimu sejak zaman dahulu, jadi aku yakin bisa menaklukkanmu. Zujin mendengar kata-kata itu, dan langsung tidak menghindar, dan langsung muncul di sisi berlawanan dari kabut hitam. Dalam tubuh itu, perpaduan sempurna antara hitam dan dewa kehidupan dan kematian, seekor rusa roh hitam dan putih membuat tubuh yang dikelilingi oleh kekuatan guntur menjadi sangat mencolok. Kalau begitu, mari kita coba. Ini kekuatan gunturmu, atau klan jiwaku. Dalam kabut hitam yang aneh, gelombang ekstrim tiba-tiba muncul, dan kemudian dalam kabut hitam yang mengerikan itu, 3 cabang yang dikelilingi energi hitam pekat langsung muncul. Rantai. Di atas rantai, tempat bilah tajam itu berada, terdapat semburan cahaya dingin, seperti senjata ajaib yang dapat membunuh orang dalam sekejap. Klan jiwa. Suara itu keluar dari kabut hitam, membuat tubuh Zujin bergetar hebat, lalu kembali tenang. Kata klan jiwa, mewakili dan kekuatan macam apa, Zujin sangat jelas. Kekuatan keseluruhan klan jiwa, saya khawatir 4 benua di atas benua Dodi adalah keberadaan yang ditakuti banyak orang. Karena klan jiwa mereka sangat misterius, tetapi mereka sangat rendah hati, dan tidak pernah ada skandal, tetapi setiap kali klan jiwa yang kuat muncul, mereka dapat langsung menjadi terkenal di seluruh dunia dan menjadi terkenal. Brengsek, kekuatan pria berbaju hitam ini mungkin setara denganku. Dia hanya manusia setengah abadi yang kuat. Tapi jika dia benar-benar klan jiwa, aku takut bahkan aku harus takut padanya. Tapi bagaimana mungkin dia memiliki tubuh hitam yang aneh seperti itu? Gas. Udara hitam ini jelas hantu. Serangan yang digunakan pria misterius ini sangat mirip dengan serangan klan jiwa. Mungkinkah dia sedang membingungkan orang atau? Zujin sedikit ragu, karena dia tahu bahwa energi klan jiwa ini begitu besar sehingga dia takut bahwa di seluruh benua Dodi, itu akan menjadi keberadaan yang sepihak. Dalam kabut hitam yang aneh itu, sepasang pupil merah tua langsung memancarkan cahaya dingin yang suram, lalu 3 rantai gelap di sekeliling tubuhnya bergerak, kecepatannya meroket dan melesat menghantam bara api bambu. Aku tak peduli siapa kau, Pak Tua, bagaimanapun juga, tempat ini wilayah kita. Setelah berpikir sejenak, Zu Tua tampaknya telah membuat keputusan dan meraung ke arah kabut hitam aneh itu. Begitu kata-kata Zulau jatuh, kekuatan petir di tubuhnya dengan cepat mengalir ke seluruh tubuhnya seperti mata air. Mengikuti aliran ini, jejak energi hitam perlahan muncul di tubuh Zulau. Jika Anda tidak memperhatikan jejak energi hitam ini, saya khawatir itu akan menyebabkan banyak kerusakan pada Zujin. Setelah melakukan semua ini, 3 rantai dengan energi hitam yang menyilaukan telah tiba di Zulaoyon, dan bilah rantai semuanya menunjuk ke Zulao, seolah-olah mereka dapat langsung menembus tubuh Zulao di saat berikutnya. 3 guntur menggelegar, teriakan keras tiba-tiba keluar dari mulut Zulao. Suara paksaan yang mengerikan langsung bergema di seluruh jajaran medan guntur, membuat kekuatan guntur di ruang ini menjadi sangat gila. Sabu-sabu, detik berikutnya, energi pertempuran putih keperakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari segala arah formasi medan petir, lalu dengan cepat terbentuk tepat di depan Zulao.
Semua kekuatan guntur berkumpul di hadapan Zulao, dan kemudian kekuatan guntur itu tampak hidup. Ketika mereka melihat rantai hitam itu memiliki 3 untai, kekuatan guntur langsung terbagi menjadi 3 untai. Mengatakan sudah terlambat itu cepat. Dalam waktu singkat, di depan Zutua, 3 pilar guntur yang menyilaukan yang menghubungkan seluruh ruang susunan medan guntur muncul secara mengesankan. Pergi. Penatua Zu tahu bahwa meskipun dia tidak tahu di mana kabut hitam itu berada, dia tidak boleh meremehkan ketiga rantai ini, jika tidak, dia hanya akan menderita. Mengikuti perintah Zutua, punggung tangannya mengayunkan 3 rantai hitam itu, dan 3 pilar petir yang menyilaukan di depan Zutua tiba-tiba tersapu dengan aura yang menakutkan, itulah 3 rantai gelap. Bum bum bum, dalam sekejap, serangan keduanya langsung meledak. Ketiga rantai gelap itu meledak dengan teriakan yang amat keras, lalu di atas rantai itu, napas orang-orang mati keluar, membuat ruang formasi medan guntur tampak agak sunyi. Namun, energi hitam aneh di atas rantai itu perlahan ditelan oleh kekuatan guntur di atas pilar guntur. Adapun 3 pilar guntur, ketika mereka menyerang dengan rantai hitam, kekuatan guntur di seluruh tubuh terus mengikis energi hitam, menyebabkan energi hitam pada rantai hitam. Gasnya langsung berkurang drastis. Melihatmu, sepertinya kau tak bisa mengalahkanku sekarang. Melihat serangannya berhasil, Zulao sama sekali tidak tersenyum, tetapi di matanya, ia jelas sedang memikirkan sesuatu. Jangan sombong, terdengar teriakan keras di tengah kabut hitam, lalu 3 rantai gelap dan cahaya hitam yang terpaksa mundur, langsung meredam kekuatan guntur. Duri penusuk jiwa, sebuah suara dengan kemarahan yang mengejutkan tiba-tiba muncul dari kabut hitam. Lalu di atas 3 rantai, di mana bilah pedang itu berada, sebuah cahaya hitam dan berdarah aneh menyambar. Jejak hitam dan berdarah pada bilah pedang rantai gelap, dengan niat membunuh yang mengejutkan, menyapu 3 pilar guntur besar dalam sekejap, lalu menuju ke bara bambu di belakang. Kali ini, mari kita lihat bagaimana kau bersembunyi. Dengus dingin terdengar dari kabut hitam itu. Sepertinya ada yang aneh dengan orang ini. Zhu Jin pun cukup terkejut saat mengetahui bahwa serangan kabut hitam itu ternyata bisa menghalangi serangannya sendiri. Ia pun langsung waspada, karena saat ini, ketiga rantai itu sudah sampai di Zhu Jin sebelumnya. Tapi, dalam formasiku, akulah rajanya. Sebuah suara yang mengandung kesombongan mengerikan tiba-tiba muncul dari tubuh Zhu Jin, dan kekuatan putih perak yang aneh langsung terpancar darinya. Domain. Detik berikutnya, sebuah kejutan meledak dari kabut hitam yang awalnya tampak percaya diri. Domain. Pupil merah di kabut hitam memancarkan aura bermartabat, lalu tiba-tiba berubah muram, dan hawa dingin muncul dari kabut hitam. Karena persepsinya yang kuat, Hei Wu dapat mengetahui bahwa meskipun berada di dalam deretan medan petir ini, ruang di dalam deretan medan petir ini belum sepenuhnya tertutup, tetapi ketika kekuatan putih perak lain muncul di tubuh Zhu Jin. Ketika saatnya tiba, kabut hitam itu dengan jelas merasakan bahwa ruang dalam deretan medan petir ini langsung terisolasi. Rasanya seolah-olah keduanya terpenjara di arena duel, dan hanya pemenangnya yang bisa keluar. Baru saja, ketika Zhu tua itu menghadapi duri yang menusuk jiwanya dengan pukulan mematikan, seberkas kekuatan putih keperakan meletus dari tubuhnya. Saat kekuatan putih keperakan itu muncul, kabut hitam di kejauhan bergetar pelan. Di antara kekuatan putih perak, kekuatan yang sama sekali berbeda dari kekuatan guntur di sekitar Zhu Jin tampaknya memiliki beberapa fluktuasi seperti domain. Karena sejak kemunculan kekuatan putih, Hei Wu merasa bahwa di dalam formasi medan guntur ini, guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya yang tadinya sangat dahsyat telah mereda, dan ruang di dalam formasi medan guntur itu semakin menjijikkan baginya. Ada sedikit momentum yang terdorong dan ditelan oleh kekuatan guntur ini. Kali ini, cukupkah? Zhu Jin langsung tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata itu. Semua energi di sekujur tubuhnya menyatu, lalu kilau putih keperakan muncul di kulit Zhu Jin, yang tampak agak aneh. Kekuatan macam apa ini? Kemarahan meledak di kabut hitam, lalu mata merah tua itu menatap Zhu Jin. Pada saat ini, Zhu Jin tiba-tiba menggerakkan serangan di tangannya, dan 3 rantai yang meletus dari kabut hitam aneh itu langsung terkikis oleh jejak energi hitam. Pada saat ini, energi hitam aneh di atas 3 rantai telah perlahan dibungkus oleh Zhu Jin dengan kekuatan putih perak yang berbeda dari masa lalu. Kekuatan putih perak ini mengelilingi ki hitam yang aneh, lalu melayang di dada Zulao, bau ketakutan muncul dari ki hitam. Kekuatan macam apa itu? Sejak Sefu di atas gurun bergabung dalam pertempuran, tekanan pada Nudong meningkat pesat, dan dia langsung memarahi klan jiwa, tetapi dia hanya bisa menahannya dengan gigi terkatup. Apakah itu sebuah kerajaan? Mobile menghentikan serangan di tangannya, dan murid-muridnya tiba-tiba menatap ke arah susunan medan guntur di langit.
Di dalam Thunder Field Array, tubuh Sujin dikelilingi oleh kekuatan putih perak, dan energi hitam aneh di depan dadanya dikompresi dengan kecepatan ekstrim, dan volume terkompresi berkurang banyak dalam waktu singkat. Bidang sedikit berbeda. Domain yang sebenarnya seperti formasi bara bambu dengan radius puluhan mil. Bagaimana mungkin hanya ada satu jangkauan tubuh, kata Raja Ular. Alam itu tampaknya benar, tetapi alam bara bambu ini belum benar-benar terbentuk. Tapi itu sudah cukup untuk menghadapi pria misterius ini. Sefu melirik mereka berdua, lalu berkata dengan gembira. Bukankah alam itu hanya mungkin bagi beberapa petarung abadi sejati? Bagaimana mungkin kekuatan setengah abadi di area abu bambu ini bisa dimiliki? Meskipun alamnya belum sempurna, itu juga alam sungguhan. Mubar menggelengkan kepalanya, ada kilatan bermartabat di pupil ularnya. Kekuatan domain Mubar sangat jelas. Bertempur melawan orang lain di wilayah kekuasaan sendiri, mendobrak batas wilayah kekuasaan sendiri dan melemahkan kekuatan musuh, tidak diragukan lagi adalah hal yang paling menakutkan. Alam, mungkinkah Sujin ini dan Yanci itu? Sefu baru saja berbicara, tetapi dia terdiam, karena dia tahu bahwa ini selalu menjadi perhatian utama Sujin. Apa? Mobile segera menyadari keanehan Sefu dan langsung berbicara. Bukan apa-apa, kita taklukkan dulu orang-orang Nudong ini. Begitu Sujin menunjukkan gejolak, kita akan segera bertindak. Setelah Sefu selesai berbicara, sosoknya meledak dan menyerang Nudong langsung melawan gelombang napas itu. Ada banyak rahasia di Sujin ini. Mobile melirik Sujin di langit, lalu terjun ke dalam pertarungan melawan Nudong dan yang lainnya. Melihat ini, Angdong hanya bisa mendukungnya, dan kemudian menaruh harapannya pada orang-orang dari klan jiwa. Memang benar ada nuansa kerajaan, tapi kerajaanmu sekarang hanya prototipe, jadi belum ada apa-apanya. Kata Heiwu dengan suara berat, tapi jelas tidak ada nada meremehkan di wajahnya. Ya atau tidak, cobalah dan Anda akan tahu. Di antara formasi ladang ranjauku, kaulah orang pertama yang bisa memaksaku melepaskan kekuatan domain, kata tetua Zuringan. Oh, ya, sangat terhormat, kamu juga manusia pertama yang dapat melihat kekuatanku yang sebenarnya. Susu, tawa yang mengerikan muncul dari kabut hitam, lalu kabut hitam yang mengerikan itu terbelah seketika, berubah menjadi ki hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya, massa udara hitam itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Sesaat kemudian, massa udara hitam yang terbelah itu bergetar tiba-tiba, lalu di depan Sujin, mereka dengan cepat mengembun menjadi wajah-wajah mengerikan. Di wajah hitam itu, selain sepasang mata yang sangat merah dan jahat, tidak ada yang lain, tetapi di atas seringai itu, aura yang menakutkan dan aneh muncul. Ini, hantu berwajah 1000. Pupil mata Sujin tiba-tiba mengecil. Detik berikutnya, sebuah suara terkejut terdengar seperti guntur yang menggelegar di dalam formasi medan guntur. Hantu berwajah 1000, ini adalah pria kuat dengan reputasi besar di dunia hantu. Konon, hantu berusia 1000 tahun itu hanya setengah abadi, tetapi di dunia hantu, bahkan hantu-hantu lain pun menghormati hantu berwajah 1000. Konon, hantu berwajah 1000 mengendalikan beberapa hantu di dunia hantu. Rahasia, dan keberadaan hantu berwajah 1000 ini sangat misterius, dan hanya sedikit orang yang dapat menemukannya. Menurut rumor Suan Santian, hantu berwajah 1000 ini benar-benar telah membunuh seorang petarung abadi yang hebat. Itulah sebabnya Sujin begitu serius. Hantu berwajah 1000 selalu memiliki status tinggi di dunia hantu, dan kami, Suan Santian, selalu memiliki pepatah yang diwariskan turun-temurun. Hantu berwajah 1000 muncul, dan dunia hantu muncul kembali. Kata Penatua Zu samar-samar, aku tidak menyangka kau adalah hantu berwajah 1000. Tanya Tetua Zu setelah berpikir sejenak. Susu, Sujin, aku sudah mendengar reputasimu sebagai master formasi pertempuran pertama di Suantian Santian. Melihatmu hari ini, sungguh sesuai dengan reputasinya. Terdengar ribuan suara bersamaan. Mengapa kamu datang hari ini? Sujin juga tahu kengerian hantu berwajah 1000 ini, dan segera tidak melanjutkan. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk menaklukkan klan Medusa ini, atau untuk membuktikan sesuatu, aku tidak tahu yang mana yang kau percayai, kata meringis yang tak terhitung jumlahnya. Aku punya hubungan yang dalam dengan klan Medusa, ayo bertarung. Sujin mendengar kata-kata itu, dan langsung menginginkan tujuan dari hantu berusia 1000 tahun ini, dan auranya tiba-tiba meroket. Susu, kalau begitu, biarkan aku merasakan kehebatan formasi tempur pertama Suantian. Hantu berwajah 1000 selesai berbicara, dan ribuan wajah hantu memancarkan senyum aneh secara bersamaan.